Kita mulai ya. Nah, di layar sudah kelihatan itu punya Lendi ya. Lendi. Ya, Pak. Judulnya ya. Oke, tidak ada masalah. Background. Forrest Gump is a phenomenal movie. Nah, coba perhatikan nih, ada dua topi yang satunya present, satunya past. Mestinya ada conjunction-nya ya, ada kata hubungnya. Ini kan mestinya kan dua clauses. Atau dibuat menjadi satu kalimat. Kalau ingin mengatakan bahwa Forrest Gump itu film yang fenomenal sekarang ini, ya, pakai S, gitu ya. Nah, yang ingin disampaikan apa? Landi. Christina. Clarita ya, Clarita Landi. Ini Forrest Gump ini fenomenal sekarang atau tahun masih sampai sekarang. Oke. Ya, mungkin akan lebih aman kalau menggunakan kalimat present perfect ya. Jadi sejak dari pemutaran perdananya sampai sekarang gitu ya. Itu pakai has been aja. Forrest Gump has been a phenomenal movie in Indonesia gitu ya. Karena di negara lain belum tentu. Nah, ini yang ingin dia sampaikan ada dasarnya enggak untuk mengatakan bahwa film itu fenomenal. Ya beda dari yang lain-lain itu. Ini hasil pengamatan orang atau hasil pengamatan diri sendiri. Ya, Clarita. Yes, sir. Ini pendapat siapa ini? Forrest Gump has been a phenomenal movie. Dari rekor yang di Google, penilaian secara umum, Pak. Di Google ada kalimat seperti ini. Atau rating filmnya, Pak. Oh, oke. Itu di Indonesia atau juga di negara-negara lain? Di Indonesia, Pak. Oke. Nah, ini harus dicantumkan referensinya ya, dicantumkan referensinya. Kalau dari Google ya sebutkan aja dari Google. IMBD, Pak. Gimana? Iya, dari Google, Pak. Kalau kita melihat domainnya ya di email dari Google kan dari internet ya. Harus disebutkan kita ngikutin aja apa pedoman yang ada di internet itu ya. Kita lihat misalnya nih contohnya ya. Ini yang dipakai di Purdue ya, Purdue University. Tapi sama ya karena sebenarnya dari MLA.
manual book. Jadi kalau itu mengutip dari satu web, misalnya Google ada webnya enggak? Google itu kan mesin pencari ya. Itu mengutipnya dari apa webnya. Itu harus jelas ya, tidak boleh tidak boleh meragukan gitu ya, karena di situ nggak disebutkan ya, dari mana sumbernya. Oke, nanti ya, nanti diperbaiki. Bagaimana ini pedoman pengutipan ini ya. Ini contoh aja, contoh pedoman pengutipan yang dipakai MLE edisi ke-7. Edisi ke-7. Mengutip dari internet, contohnya nggak ada di sini. Ini cuma 2 halaman. Kita cari lebih lengkap ya. Edisi terbaru yang 9 ya. Oke, ini contohnya ya. Misalnya kalau kita mengutip dari website dan di sana tidak ada penulisnya, maka nanti munculnya seperti ini. Ya, itu. E-book, jadi lengkap ini ada contoh-contoh kutipan dari berbagai sumber, termasuk interview ya. Kalau kita menginterview seseorang, lalu pendapatnya kita cantumkan, boleh dicantumkan, lalu cara ngutipnya seperti itu. Oke, dikembali ke Cantumkan, maaf Pak, cantum kutipannya itu di akhir kalimat atau di catatan kaki ya Pak? edisi yang terbaru itu nggak ada catatan kaki. Kita sudah tidak menggunakan lagi catatan kaki sekarang. Dan nanti munculnya di in-text-nya, di dalam teksnya itu sendiri, ya. Kemudian muncul lagi di referensi, ya, daftar referensinya. Sekarang ini MLE, EPE itu sudah tidak lagi menggunakan model-model catatan lagi, ya, footnote itu nggak dipakai lagi. Makanya itu ya, saya mau cari aja contoh-contoh itu ya. Kalau enggak ya punya itunya apa namanya? Punya bukunya, buku lengkapnya gitu. Punya nggak buku pedoman penulisan MLE gitu? Enggak ada Pak. Nggak ada. Ya harus punya ya. Coba deh.
Saya coba carikan ya buku yang lengkapnya ya. MLE edisi ke-9. Kalau cari di internet sebenarnya banyak itu contoh-contoh yang dibuat oleh perguruan tinggi di berbagai negara itu. Kalau buka aslinya baru sih itu 2020 ya, MLE. Tahun 2020. Ini lengkap sekali. Ada 459 halaman, tapi malah bingung nanti ya kalian kalau menggunakan blog ini karena isinya apa namanya sangat lengkap itu. Seperti ini. Ini sangat lengkap banget ini. Isi ya. Jadi mulai dari format laporannya, kemudian spelling, punctuation, lengkap sekali, sangat detail. Bahkan dipakai juga pembanding misalnya selain bahasa Inggris, kalau di bahasa Perancis gimana, Jerman bagaimana, Italia, Spanyol. Ini MLE yang edisi terbaru ya, tahun 2020. Bagian 4, documenting sources. Nah ini yang merupakan bagian terpenting ya, untuk pengutipan. Ini bagian 5 juga. Kalau punya buku ini bagus. Tapi dari 499 itu yang dipakai nggak banyak sih sebenarnya. Paling bagian ini aja, bagian 4 ya, documenting sources, dan bagian 5 ini, list of works cited. Itu aja sih, itu yang sering dipakai. Tapi kalau mau pakai yang praktis, tadi ya contoh-contoh yang beberapa halaman itu sudah cukup sebenarnya. Dan itu sangat praktis, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contoh yang edisi 9 tadi ya, ini ada contohnya. Nah, ini contoh paper yang dibuat dengan menggunakan MLE edisi 9 ya. Ada penjelasannya di sini. Jadi kalau kita ngutip nanti munculnya kalau dari buku nomor halaman. Karena di sini disebutkan misalnya namanya di sini kemudian nomor halamannya dalam kurung. Tapi kalau nama dan nomor halamannya dari satu, munculnya seperti ini. Alloway 214 to 215. Ini ada beberapa cara ya. Nah, kalau itu dari online munculnya seperti ini ya, ada tanda kutip. Ini itu yang lain. Seperti itu. Itu nanti di bagian belakang munculnya seperti ini. Ya. Seperti ini, Alloway dari ensiklopedia. Dan misalnya dari ensiklopedia Britannica online, munculnya di referensi seperti ini. Tapi di makalah, di skripsi itu hanya muncul dodo. Nah, dalam tanda kutip itu ini dari internet. Ya. Nanti di referensi daftar bacanya dodo ensiklopedia Britannica online 2009. Udah, itu aja. Jadi silakan cari ya, yang seperti ini banyak di internet. Ini bisa dipakai sebagai contoh gitu. Nah, kalau ngutip dari internet begini, muncul di halaman begini, ya seperti ini, nanti muncul di daftar referensi di bagian akhir itu begini. Jadi nggak ada lagi footnote-nya di bawah ini, nggak ada. Di bawah satu halaman itu nggak ada lagi sekarang footnote. Sudah tidak dipakai lagi. Itu MLE yang
mungkin ada scene 6-nya. Itu masih ada footnote. Tapi mulai 7 tuh nggak ada lagi. Happy juga ya, mulai di scene 6 itu udah nggak pakai lagi. Di scene 5 masih. Gitu ya, semuanya ya. Silakan nanti mencari contoh-contoh seperti ini. Ini contoh sampel paper MLA format. Ini contohnya. Ini contoh resmi ya, yang ada di lamannya MLA. Jadi nanti kalau ditanya, kok kamu kayak gini gitu ya misalnya, kok kayak gini nih apa ini? Nah, ini ya, misalnya. Itu Pak, itu saya ngutip dari internet. Lalu tunjukkan di sini nih. Tuh. Referensi kayak begini. Ini referensi. Ini kalau dicari di ensiklopedia Britannica lain, nanti akan ketemu artikel yang berjudul duduk. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kembali ke itu di mana ya? Muncul. Sudah punya belum ininya? Contoh-contoh atau contoh-contoh cara mengutip menurut MLA sudah punya belum? Belum, cari dulu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalimat yang pertama itu ingin ngomongnya di sini ya. Oke. Jadi saya kira masalahnya itu ya, yang di kalimat pertama itu harus diperbaiki lagi ya, sumbernya dicantumkan. Kemudian kalimat yang kedua, nanti diperbaiki dulu ya, harus ditambahkan sumbernya. Nah ini titik ya, karena sudah beda atau materi atau topik yang dibicarakan, meskipun masih tetap membicarakan tentang film itu ya. Nah ini dimulai dengan it, kata ganti dari film itu, Forrest Gump. Atau bisa juga dimulai dengan the movie. Kalau tidak mau it ya, the movie was directed by itu and released on sih. Kalau 1994 pakai apa preposisinya? In, sir. In. Kalau on itu tanggal ya.
jangan terlalu apa namanya. Saya sering menemukan ini ya, mahasiswa kenapa cenderung pakai on itu. On itu ya, on in at itu kan ada aturannya. Jadi tidak semuanya pakai on ya. Jadi kalau tahun, bulan itu in. Tapi kalau hari, tanggal itu on. Kalau jam at-nya itu gampangnya seperti itu. In 1919 based. Nah, ini beda kalimat lagi. Ya, sampai sini titik ya. Titik. Di film itu disutradarai oleh Robert Zemeckis dan diedarkan tahun 94. Ini pakai it ya, jadi tidak the movie lagi tapi pakai it. It was based on, ya, di film itu berdasarkan novel yang ditulis oleh Weston Groom with the same title. Ya, titik. Ya. The novel, nah ini jadi ini kan cerita novel. The novel was published in. Nah, kalau tidak pakai seperti ini boleh. Ini digunakan kata ganti which ya. Which was published in 1986. Itu ya. Jadi kalimat itu ini sekaligus ya, ini sekaligus mengulang kuliah apa ya, kuliah grammar ya, atau sintaks. Jadi kalimat itu satu kalimat itu satu idea, satu pemikiran. Kalau udah beda topiknya, pokok pembicaranya ganti kalimat, ya, ganti kalimat, ganti topik, ganti kalimat. Jadi jangan satu kalimat berisi macam-macam topik. Nah, kalimat yang bermacam-macam itu tetapi masih satu topik itu menjadi satu paragraf. Jadi ini masih ada kaitannya dengan phrase gum. Ya. Phrase gum. Jadi sampai sini ini masih ada hubungannya dengan phrase gum. Itu catatnya itu ya. Oh ya, sebenarnya mulai minggu ini sudah bisa ya konsultasi langsung di kampus. Ada yang sudah di Jogja? Nanti di Jogja apa di rumah? Ya di Jogja Pak, Kalasan. Ya, Kalasan. Jadi kalau misalnya nanti mau konsultasi ke kampus boleh. Saya kampusnya dari Senin, Selasa, Rabu ya, pagi. Karena siang saya ada kuliah. Jadi pagi, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Di sementara masih seperti itu, belum full ya, 5 hari kerja belum. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertemu langsung, nggak apa-apa, sudah boleh. Dan ini berlaku untuk semua pembimbing ya. Tinggal kalian nanti chat aja, hubungi lewat WA, kira-kira mau kapan konsultasi di kampus. Tapi kalau enggak juga nanti kita tetap akan adakan konsultasi lewat virtual, dan ini saya rekam. Sehingga kalaupun misalnya pengen mengulang lagi nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ini rekaman akan saya upload di YouTube. Nanti linknya saya bagi. Baik, jadi untuk alinea pertama ini jadinya seperti ini, cuma catatan kalimat pertama harus dicari sumbernya ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan membuat suatu statement yang sangat pribadi. Artinya tidak ada referensinya, ya, tidak ada sandarannya gitu. Dan untuk mengatakan, nah kalau ini fakta ini, jadi ini kenapa tidak pakai referensi, karena ini fakta. Fakta yang secara umum bisa dicari di mana-mana. Ya, tapi kalau misalnya ada referensi yang dipakai, silakan aja dicantumkan. Ya. Jadi kalau fakta-fakta seperti ini kan bisa dicari di mana-mana gitu. Tidak hanya di satu tempat.
seperti film ini disutradari oleh Robert Zemeckis. Itu dicari di mana-mana pun ada itu ya, film Forrest Gump itu sutradaranya ini bukan orang lain. Itu sudah menjadi pengetahuan umum ya, atau general knowledge. Gitu ya. Kalau sesuatu itu sudah menjadi pengetahuan umum, itu boleh tidak mencantumkan referensi, meskipun kalau mau mencantumkan itu lebih baik, ya lebih baik dicantumkan misalnya sumbernya dari mana referensinya. Ya. Nah khusus yang ini karena ada ungkapan fenomenal ini harus ada sumbernya, siapa yang mengatakan fenomenal ini, atau kalau dari internet ya di mana istilah ini ditemukan gitu. Ya, istilah fenomenal movie, apalagi tadi dikatakan itu dari sampai sekarang masih fenomenal, masih menarik gitu ya, masih menjadi perhatian banyak orang. Misalnya fenomenal di sini kan menjadi perhatian banyak orang ya. Artinya ya tidak hanya ditonton karena masih diputar di bioskop, tapi misalnya dibahas dalam berbagai penelitian, termasuk skripsi seperti ini. Itu fenomenal. Dan mengatakan bahwa sebuah film itu fenomenal, itu harus ada buktinya apa? Ya, buktinya apa? Apakah tapi kalau itu misalnya mengacu pada saat film itu diputar, ya pada saat film itu diputar, ini bukan has-been ya, ngerti ya kaitannya dengan kalimatnya, dengan grammar. Kalau has-been itu dari sejak dia dirilis, sudah diputar gitu, sampai sekarang itu has-been. Tetapi kalau misalnya ini hanya berlaku waktu itu, di waktu lampau, maka di sini tubuhnya menjadi was. Itu bedanya. Bukan has-been tapi was. Artinya film ini Forrest Gump itu fenomenal pada waktu itu. Ya, meskipun di sini nggak ada penjelasannya ya. Karena di belakang ada penjelasan tahun 94. Ya, artinya secara pragmatik ini bisa dihubungkan gitu maknanya. Fenomenalnya jadi waktu itu ya, gitu. Tidak sekarang. Nah terserah nanti apa Clarita ini bisa mencari referensinya yang mana, apakah has-been atau was. Okay. Tapi beda-beda tenses itu dalam penulisan ilmiah itu membutuhkan sandaran yang berbeda. Ya, kalau kita mengatakan sampai sekarang Pak, oh ya bagus, kalau begitu berarti film ini fenomenal sejak 94 ya. 94 sampai sekarang itu berarti udah 30 tahun ya. 30 tahun kurang 2 tahun, 28 tahun. Mungkin dengan kalian aja usianya lebih tuaan film ini kan. Ya enggak? Nah, kalau sudah 30 tahun itu fenomenal, ini hebat berarti film. Nah, untuk mengatakan tadi ya has-been ya, kalau ini has-been, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi sejak film itu dirilis tahun 94 ya, sampai sekarang film itu fenomenal. Itu kalau menggunakan kata has-been. Nah sekarang coba yang mana yang dimaksud itu? Clarita. Ini panggilnya apa? Clarita atau Lendi? Clarita, Sir. Oke, Clarita ya udah. Ini yang kamu maksud has-been atau was? Saya sudah jelaskan tadi ya, bedanya was dan has-been. Yang mana yang dimaksud? Has-been, Sir. Has-been, oke. Kalau begitu harus ada, di sini ada apa namanya? Sumbernya. Ya, selain sumber ada deskripsi tentang kata fenomenal ini. Ini maksud fenomenal ini apa? Ya, saya beri tanda blok ya, saya highlight. Saya nanti diingat-ingat. Fenomenal itu maksudnya begini. Film ini menarik, sangat menarik perhatian publik. Bukan perhatian kamu, perhatian publik. Orang banyak. Misalnya yang ada di internet, di mana gitu ya, websitenya disebutkan nanti, atau di Google juga boleh. Google kan nanti masuknya ke website juga kan, tidak Google-nya sendiri. Karena Google tidak membuat apa beda dengan wiki ya, kalau dia dengan membuat opini-opini gitu kan. Kalau Google kan nggak ada yang membantu kita mencari, menemukan. Ya.
Nah, kalau di web itu misalnya dikatakan fenomenal. Sudah ketemu belum webnya Mbak Clarita yang mengatakan ini? Webnya apa, nama webnya? Nah, betul, nyarinya di Google. Ya, coba deh saya coba carikannya. Forest Gump. Itu yang muncul wiki ya, Wikipedia. Jangan-jangan ini yang kamu ambil ya. Ini yang kamu ambil, Clarita. Ya kalau saya lihat tadi kayaknya mirip kalimatnya dengan ini. Rizky adalah film drama Amerika tahun 94, Rizky novel tahun 96 karya ini sukses secara komersial menjadi film terlaris Amerika tahun perilisannya. Nah, kalau ini ya, kalau ini kalimat ini mau dimasukkan, maka ini bentuknya lampau. Karena di sini ada keterangan pada tahun perilisannya, jadi tahun 94. Jadi ini kalau mau dimasukkan ke dalam skripsi itu boleh, ya. Cuma ini wiki ya, wiki. Nggak apa-apa. Mau dimasukkan. Berarti jadi WOS ya, Sir? Iya dong, karena di sini nih ada keterangan pada tahun perilisannya. Ini bentuk lampau ini kalau di Inggris kan. Baik. Atau cari yang berbahasa Inggris, ini ada wiki bahasa Indonesia ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau sumbernya dari wiki ya, tapi kalau dari lain nanti dicek lagi ya sumbernya itu kalimatnya seperti apa. Sehingga ketika masuk ke dalam apa namanya, ke dalam skripsi itu kamu tidak bingung lagi, ya tidak bingung lagi pakai WOS atau pakai apa namanya is atau pakai has been, karena penggunaan tadi pertama kan pakai is ya. Is. Kalau is itu pengertiannya ini untuk semua ya. Hati-hati ketika membuat kalimat. Is itu pengertiannya itu bisa ada beberapa sih pengertiannya simple present itu. Yang pertama, sesuatu yang sekarang ini sedang berlangsung. Is. Jadi film ini fenomenal hari ini. Itu is-nya. Atau bisa juga berarti general truth, ya, kebenaran sifatnya umum. Film ini fenomenal di Indonesia. Nah, kalau itu menyatakan general truth, maka disebutkan referensinya. Menurut siapa? Karena sudah diteliti dan film ini dibandingkan film-film lain ini yang paling menarik. Gitu ya, itu pakai is sebagai general truth. Ya. Jadi ada dua itu kan. Jadi sesuatu yang sekarang ini, karena is itu kan dalam dalam grammar atau sinteks itu kan termasuk kata kerja yang menyatakan state-nya, suatu keadaan, suatu situasi, state, the state of being, sifat. Kalau itu state, keadaan atau situasi, ya berarti sekarang ini masih seperti itu gitu. Forrest Gump itu hari ini, sekarang ini itu masih merupakan film yang fenomenal. Lalu nanti pertanyaannya kan, memang nggak ada lagi film baru yang lebih menarik publik dibandingkan film ini. Ya. Ya, kalau ada berarti bukan is, ya. Karena kalau is itu yang sekarang ya, sekarang itu memang fenomena. Nah, kalau tadi mengacu ke wiki, ini mestinya was, ya, karena di sana ada penjelasan pada tahun perilisannya. Jadi di sini masih ditambahkan in the year of its release. Ya, seperti itu. Oh, sorry.
Ada keterangan waktu ini menunjuk pada masa lampau, gitu ya, menunjuk pada masa lampau. Ini kenapa was ya? Kenapa was? Karena ada keterangan waktu in the year of its release. Jadi pada saat dirilis film ini fenomenal. Jadi antara tiga ini terkait ya. Was, fenomenalnya kapan, in the year of its release. Itu ya. Itu clarita ya. Jadi memang bimbingan ini supaya ini sudah ngerti belum? Cara membedakan penggunaan is, was, has been gitu. Coba yang lain Uca, ngikutin nggak penjelasan saya tadi? Beda-beda, to be itu beda-beda pengertiannya. Halo Uca, Halo Pak, udah bisa dimengerti belum penjelasan saya tadi? bisa Pak? Jadi bedanya antara is dengan was dengan has been ya. Iya Pak. Kalau ini saya ganti dengan is, yes ya. Dengan is, terang waktunya nggak dibuang, benar apa salah? Uca. Salah Pak, Salah, kenapa? karena isnya yang di sini itu menjelaskan yang baru terjadi Pak. Oke, jadi sekarang masih berlangsung, sekarang masih benar masih. Oke, Yolanda. Halo Yola Ananda, sorry, bukan Yolanda, Yola Ananda, Yola. Kalau ini saya ganti Ya. has been. Saya ganti has been. Keterangan waktunya bagaimana? Tetap in the year of its release atau diganti? Kalau saya ganti dengan has been. Forrest Gump has been a phenomenal movie in Indonesia in the year of its release. Atau keterangan waktunya bagaimana? Yang benar, Yola. Manggilnya Pak Yola atau Ananda? Yola Pak. Yola. Ya. Karena orang ini kalau biasa dipanggil Yola, dipanggil Ananda. Panggilan Anda kan nggak nyaman. Oke, gimana? Yola. Keterangan waktunya diganti Apa? in this year? Bukan. Sama. This year, the year of its release itu sama. Itu mengacu. Oh iya. Kalau this year ya bukan SP, is tadi, pakai is kalau this year. Oh pakai is, iya. Kalau this year kan sekarang masih kan tahun ini. Apa di sini apa? Apa ya Pak, bingung. Bingung. Nurul ada nggak Nurul? Halo Nurul ya. Atau Desi Sagita. Iya, Pak. Siapa nih Desi? Iya. Ya. Kalau Kira-kira. untuk tadi itu Has been. digunakan ya mulai sejak dirilis sampai sekarang. Ya, jadi keterangan waktunya bagaimana? Keterangan waktu ini ya. Di highlighting in the year of its release. Boleh begitu atau harus diganti? Panggilnya Pak Desi Sagita atau Ramadan? Desi, Pak. Desi itu lahirnya bulan Januari ya? Desi, Desember. Oh ya, betul. Oke. Ya. Emang kamu lahir Desember? Iya, Pak. Yakin? Yakin. Nggak tertukar waktu di rumah sakit tuh bayinya? Enggak, Pak. Oke, yaudah. Gimana nih? Keterangan waktunya gimana? Begini aja atau diganti? Sejak dirilis sampai sekarang. Berarti has been.
udah bener gitu, Pak. Ya enggak ya? Gimana Desi? Diganti apa? Ada yang bisa punya pendapat? Mungkin until now, Sir. Until now. Enggak. Until now. Itu kan bahasa Indonesia banget ya. Nggak, kalau pakai ini deh. Pakai ini yang diganti apanya? Pakai in the year of its release. Yang diganti apanya? Preposisinya ini ya. Ini aja yang diganti since. Ya. Oke. Ini kalau pakai spin kan begitu ya. Since the year of its release. Itu has been. Jadi sejak tahun film itu dirilis atau diputer gitu ya. Gitu ya. Ya, Pak. Iya, Oke. Pak. Jadi hati-hati, ini soal kalimat ini harus hati-hati betul ya. Jangan sampai ya apa bagi saya penting banget gitu ya. Bagi saya penting banget. Bagi kalian juga ya sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalimat yang sederhana seperti ini aja udah salah, dan ini adalah kalimat pertama ya. Gimana dengan kalimat yang lain? Nah, coba perhatikan. Saya bicara satu paragraf ini aja udah 1 jam waktunya. 1 jam, 50 menit. Bayangkan ya. Jadi mengoreksi skripsi itu sangat rumit gitu ya. Karena ya dari kalimatnya, dari isinya gitu, dari mekanik itu teknik penulisannya. Kenapa? Karena ini bahasa, ya. Kalian tuh belajar bahasa. Belajar bahasa itu artinya apa? Salah dalam mengungkapkan, salah dalam membuat ekspresi itu nanti artinya jadi salah, gitu ya. Artinya jadi salah. Artinya jadi salah. Coba saya ingin sekali lagi deh cek. Galang, ada Galang. Galang ada nggak Galang? Halo Galang? Ada, Pak. Oke, Galang ya. Kalau saya ganti ini menjadi was, bukan has been, keterangan waktunya bagaimana? Galang. Forrest Gump was After the year of its release, Pak. apa? After the year of its release. After. Since-nya diganti Iya. after. Iya. After. After, before itu lebih ke ini lagi, itu kembali ke perfect, ya. Present perfect atau past perfect kalau di ini. Jadi nggak tepat juga pemilihan kata after-nya. Tadi kan kembali ke yang tadi in ya. Pakai in aja. Jadi gini, jangan menggunakan apa preposisi yang membingungkan ya. Kamu sendiri bingung gitu. Kalau sudah ada yang pasti aja gitu, in gitu. Pakai in, on, at, itu lebih pasti. Ya. Kalau tadi misalnya has been, ya since. Ini kan kalimat-kalimat yang sudah kalian pelajari sejak dari SMP. Ya. Kalau simple present begini, simple past begini, present perfect begini, past perfect begini. Itu kan semuanya udah kalian pelajari sejak dari SMP ya. Masa nggak membekas gitu. Ada bekasnya nggak sih pelajaran bahasa Inggris di SMP, di SMA gitu? Jalan. Membekas enggak? Dalam memori kalian? Enggak ya? Kasihan ya guru bahasa Inggris ini.
Udah Iya. capek-capek ngajar, stres lagi gitu kan. Tapi materi yang diajarkan udah begitu mereka selesai ngajar langsung dilupakan begitu. Oke, jadi ini satu contoh kasus ya yang harus saya bahas hari ini supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini di mahasiswa yang lain. Nah, ini contohnya dari Clarita. Oke, kita lanjut ke upalan yang kedua. These people will find out about personal features of this. Ini yang mau mencari itu papernya atau penelitinya. Ini soal diksi ya, pemilihan kata ya. Kalau pakai this paper, this report ya, ini jangan paper ya, report. Ini kan deskripsi ya, deskripsi itu report. Ya, jangan pakai paper. Paper itu nanti kalau membuat makalah gitu ya, dalam seminar ya, itu paper. Tapi kalau deskripsi itu report. This report. Nah, ini kembali lagi ke soal tenses ya. Kenapa pakai will? Apa? Clarita. Terus sekarang harus menjawab nih, kenapa pakai will? Kenapa tidak pakai yang lain? Will itu future ya. Future. Sesuatu yang belum terjadi. Ya, Clarita. Kenapa memakai will? Atau sesuatu yang direncanakan. Itu pakai will atau shall. Halo, Clarita. Kenapa pakai will? Kenapa tidak pakai yang lain? Ini harus bisa menjelaskan ya. Apa namanya? Kata dan kata ini harus menjelaskan. Kenapa? Karena saya ingin kepastian aja. Kamu ngerti nggak sih dengan ini gitu? Kalimat yang sudah dibuat ini ngerti nggak? Jadi jangan sampai kalian ini sudah buat kalimat tapi nggak ngerti artinya. Itu kan repot. Kalau bikin kalimat tapi nggak ngerti artinya itu repot. Halo? Clarita hilang. Mungkin kehilangan sinyal. Maaf, Pak, jaringan saya bermasalah. Oh iya, iya. Ini masih dengar kan? Jadi, ya udah kalau begitu sekarang kita ganti ke siapa yang jadi ngobrol ya selain Margareta ya? Margareta ada bisa bicara? Ada, Pak. Sinyalnya bagus apa enggak? Ya, Pak. Sinyalnya bagus enggak? Bagus, Pak. Margareta. Oke, coba kita lihat ini Margareta ya. Gitu. Ini ya, Margareta ya. Dan kelihatan di layar. Sudah, Pak. Oke. Jadi bisa di sini, ini elemen covernya udah jangan diubah ya. Udah betul. Kalau bisa tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, berarti udah betul ya. Gimana, Pak? Ya. Enggak, kalau saya tidak memberi komentar atau tidak bertanya, itu berarti halaman ini sudah betul, gitu ya. Halaman Iya, Pak. covernya sudah betul. Jangan nanti kamu terpengaruh oleh teman ya. Oh, teman saya nulisnya gini, lalu ikut-ikutan seperti itu jangan. Itu udah ini dipertahankan, dan ini sudah betul. Iya, Pak. Sekarang kita masuk ke introduction. Enola Holmes is a movie adaptation. Ini maksudnya mau ngomong apa ini?
Gimana, Pak? Margareta. Manggilnya Margareta atau Angel atau Ming? Angel aja, Pak. Angel. Oke, Angel. Ini maksudnya apa nih, Angel nih? Ini saya beri, ya saya Itu film Enola Holmes itu berdasarkan buku yang berjudul An Enola Holmes Mystery: The Case of the Missing Merquessor. Ini maksudnya dia, yang saya highlight itu ya, yang saya blok kuning itu, maksudnya apa? Adaptasi ya? Iya, berdasarkan buku. Nah, berarti apa ini kamu bercerita kan film itu tahun 2020 kan? Itu Iya. dibuat sebagai adaptasi dari buku gitu ya. Nah, kalau bercerita ini mestinya case atau was? Bercerita itu kan naratif, ya? Case atau was? Bertanya bercerita. Kalau mendeskripsikan itu present. Ya. Tapi ini kamu bercerita atau mendeskripsikan? Mendeskripsikan, Pak. Oke, kalau deskripsi boleh. Is Adaptation. an adaptation. Terbalik ya, bukan movie adaptation tapi adaptation movie. Kalau a movie lalu pakai di sini adapted from ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Jadi gitu ya. Enola Holmes is a movie adapted from Nancy Spinger's first book entitled Enola Holmes Mystery: The Case of the Missing Merquessor. Okay, the book was published on February 16th, 2006 by Wellman hardcover. It consists of 216 pages. Supaya tidak bergeser ya, ini pakai which ya, which aja. Atau pakai present participle ya, consisting of gitu. Karena kalau it nanti fokusnya bergeser dari film ke buku. Ini juga sebenarnya kan ini topik center saya kan film ya. Film. Iya. Ini jangan kalau kedua jangan terpukul, tapi masih oke lah, masih bicara tentang film yang bersumber dari buku itu. Sebentar saya coba memperbaiki kalimatnya ya. Nah, di sini ini pakai which saja ya. Bukunya diganti dengan which was published on February 16. Sampai sini aja. Nah, yang tentang buku ini dihilangkan aja supaya tidak bergeser fokusnya. Jadi bukunya mau berapa halaman nanti biar pembaca yang mencarinya. Tapi kalau mau lebih detail, dalam hal ini tersendiri boleh, itu nanti di bab 3. Bab 3. Jadi satu hal ini menjelaskan filmnya, mendeskripsikan film itu, kalau yang lain mendeskripsikan bukunya, itu boleh. Tapi di bab 3, bukan di sini. Di bab 3 itu ada pembahasan tentang objek penelitian ya. Jadi objek penelitian nanti dijelaskan. Ini film, ini satu alinea, kemudian itu
nanti ada transisinya, kalau itu diadaptasi dari buku yang sama untuk muncul ini. Nah, nanti yang berikutnya baru menjelaskan tentang buku itu. Tuh ya, jadi jangan dijadikan satu di sini, karena kalau jadi satu nanti alinea ini kehilangan unity atau coherence, kehilangan kesatuan ininya. Di dalam satu alinea itu ya kalau bicara film ya film semua gitu. Oke, ini juga menjadi catatan untuk semuanya ya. Kalau nanti dicek apakah setiap alinea itu berisi satu hal atau bergeser-geser. Makanya ini saya coba untuk mengoreksi yang membetulkan, merevisi, supaya tetap kalau kata kuncinya itu adalah film Enola Holmes. Sehingga kalau berikutnya ini ya tentang ini, jangan malah bergeser ke bukunya. Nanti kalau mau bikin deskripsi tentang buku itu, ya bikin lagi alinea baru tentang buku itu. Ya, tapi karena introduction ini kan memperkenalkan penelitian ini ya, ini dan penelitian ini yang diteliti kan filmnya, bukan bukunya ya. Iya Pak. Filmnya. Jadi dibatasi aja di background itu tentang film. Nanti kalau mau menambah deskripsi tentang buku boleh, tapi di bab 3 di bab 3 dicatat aja, dicatat. Penjelasan tentang bukunya nanti di bab 3. Ini berlaku untuk yang lainnya juga. Oke. Kemudian kalimat berikutnya Enola Holmes was released. Karena ini udah ada. Jadi yang belakangnya langsung Belum. Kan udah ada di awal kalimat. Langsung aja, oh ya Pak. Jadi jangan diulang-ulang ya. The movie was released. Ini gunanya unit itu seperti ini. Jadi dari awal sampai akhir paragraf itu bicara tentang satu hal. Ya, tentang film itu. The movie was released on September 23rd, 2020 on Netflix. Nah ini masih kalau mau ditambahkan, ini kan beda lagi ya. The screenplay was done by, nah gitu ya. Jadi masih ada penambahan ini, tidak langsung by gitu ya. Kalau ini sudah beda kegiatan ya, beda activity antara yang pertama the movie was released dan screenplay by Jack Thorne. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Cuma ini pakai N boleh. Cuma tadi ada kekurangan was done, tidak langsung screenplay by itu belum bisa menyampaikan pesan secara utuh. Jadi kalimat itu pengertiannya suatu ekspresi kebahasaan yang terdiri dari kata-kata dan itu menyampaikan sebuah pesan secara utuh. Complete message. Ya. Nah, kalau saya semester ini mengajar sintaks, jadi saya mesti menjelaskan hal seperti itu. Berat sekali sebenarnya. Oke. Kalau masih ada informasi lain tentang film, tambahkan tentang film supaya alineanya tidak seperti ini. Karena ini kalau dibandingkan dengan alinea berikutnya jadi nggak imbang gitu ya. Alinea berikutnya kan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 20 baris ya. Kalau nggak bisa itu sendiri. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 baris. Tapi ini berapa? Cuma 4 baris. Jadi antara alinea itu harus ada proporsionalitasnya. Keseimbangan proporsinya dijaga. Kalau misalnya mau dibuat semuanya lebih dari 10 ya minimal 10 lah, 10 baris. Artinya apa? Cari kalimat-kalimat tentang film ini, jangan tentang buku ya.
Angel Iya, ya. Pak. Desi. Halo Desi. Masih still in? Galang. Pada menjalankan kamera ini saya jadi bertanya-tanya, bertakon-takon. Bertanya-tanya. Iya, Pak. Jangan-jangan nggak nyalain kamera terus pada tidur gitu ya. Kamu puasa nggak, Galang? Alhamdulillah puasa, Pak. Nah, ya udah. Oke, bagus. Puasa. Saya mau tanya ini. Apa yang salah di alinea pertama ini? Kalau dibanding dengan alinea kedua dan alinea ketiga. Ada yang salah nggak? Gimana? Ada yang perlu diperbaiki nggak di alinea pertama ini? Kalau dibandingkan dengan alinea 2 dan alinea ketiga. Yang dari DRR itu ya, Pak? Enggak, ini kan ada 3 alinea ya. Ini alinea pertama nih. Ya. Oh, Oke, ini alinea kedua nih. Ya kan? Terus ini alinea ketiga. Kalau kita bandingkan 3 alinea ini, background ya. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak dari alinea pertama? Ya, Galang. di alinea pertama. Sebentar, Pak. Saya baca dulu, Pak. Oh, nggak usah dibaca, saya mau menjelaskan. Angel masih kan nggak apa yang perlu diperbaiki? Halo Angel, Iya, gimana, Pak? yang perlu diperbaiki di alinea pertama itu apa? Selain structure atau grammar tadi ya. Jadi kalian juga nggak fokus nih. Harus fokus ya. Desi, halo Desi. Desi. Ini Desi kemana nih? Desi hilang. Dia juga ada kelas tadi, Pak. Gimana? Dia ada kelas juga presentasi dia. Oh gitu. Iya, Pak. Udah masih kuliah. Ini kalian masih pada ambil kuliah nih? Ada yang dia ambil mata kuliah semester berapa nggak tahu, Pak. Oke. Perbaiki nilai ya. Martina, ada nggak Martina? Ada, Pak. Kamu kuliah apa enggak? Iya, Pak. Kuliah apa enggak? Sekarang ini Enggak, Pak. enggak. Fokus ya. Iya, Pak. Nih, saya mau tanya nih. Kan ini kan kemungkinan nanti muncul di skripsi kamu juga kan? Seperti ini. Makanya saya tanya, ini contoh aja. Alinea pertama, ini ya. Berapa baris itu? 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris ya. Oke. Alinea kedua, ini kira-kira ya 20 baris lah. Kalau nggak bisa dihitung sendiri. Oke. Alinea ketiga, kira-kira ya 10 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. Nah, kalau kita melihat perbandingan antara 3 alinea seperti ini, kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari alinea pertama atau dibiarkan begini aja? Martina. Alinea pertama sih, Pak. Kenapa? Karena Dia- terlalu kurang kalimatnya. Minimal Ya. 10 kalimat. Ya minimal ya proporsional lah ya. Jadi sebanding kira-kira sama dengan alinea yang lain. Oke, dicatat ya. Itu dicatat. Ya, apa Baik, Pak. penjelasan saya itu dicatat semuanya ya. Galang ya. Galang dengar nggak jawaban Martina tadi? Halo Galang. Galang kemana nih? Jangan-jangan dia cari es kelapa muda. Halo Galang. Dengar, Pak. Oke, Angel udah jelas ya. Halo, Angel. Ya udah, Pak. Pak, Ya.
Kemarin itu kan sebenarnya saya mau menambahkan penghargaan yang didapat oleh filmnya, cuman Ya, belum dapat. Tapi yang saya dapat itu cuman aktor terbaiknya gitu, Pak. ya nggak masalah, nggak masalah. Jadi gini Oh, iya, loh, Pak. jadi gini, saya sudah sampaikan di bagian pendahuluan ini kan ibaratnya kan seperti apa ya, memperkenalkan seseorang gitu ya. Misalnya gini, Angel udah punya boyband belum? Boyfriend udah punya belum? Angel Ya, Pak. Ya, Pak. udah punya boyband belum? Ya? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Misalnya nanti punya gitu kan diperkenalkan pada keluarga kan, diajak ke rumah lalu introduce your boyfriend to your family gitu ya, diperkenalkan kepada keluarga. Nah, pada waktu memperkenalkan orang ini kan dideskripsikan kan orang ini seperti apa gitu. Tentu supaya ada kesan yang bagus kan ditonjolkan, di-highlight gitu ya, ditonjolkan kelebihan orang itu. Ya kan? Seperti itu atau bukan? Iya, Atau malah diceritakan yang jelek-jeleknya aja ke orang tua? Enggak juga kan? Maksudnya diceritakan yang baik-baik kan? Iya. Iya, Pak. Ya kan? Seperti itu. Jadi cari informasi supaya pembaca itu mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang apa sih hebatnya film ini, kok kamu teliti gitu. Ya. Dan itu harus benar-benar hasil pencarian kamu, bukan pengalaman pribadi nonton, bukan. Saya udah nonton Pak, ini bagus. Bukan, pembaca itu, ini kan kamu, kalau saya nonton belum tentu kayak begitu gitu. Makanya yang dicari itu informasi yang bersumber dari referensi atau yang secara publik, secara umum itu diterima. Kalau pengalaman pribadi menonton film itu atau menyimpulkan setelah menonton film itu namanya personal opinion. Nah, yang kayak itu dihindari dalam penulisan karya tulis ilmiah. Itu aja ya. Silakan nanti tambahkan aja informasi lain yang terkait dengan film itu yang tentu yang berisi hal yang hebat-hebat gitu. Tapi sekali lagi jangan bergeser ke bukunya ya. Fokus ke film itu. Ke filmnya. Oh, Jadi iya, Pak. misalnya mau ditambah 5 kalimat silakan. Tapi 5 kalimat itu semuanya tentang film. Ini Enola Holmes, bukan tentang bukunya. Iya, Pak. Berarti mendeskripsikan filmnya gitu, Pak. Iya, betul. Oh, iya, Pak. Dan itu harus ada sumber referensinya ya. Bukan Iya, Pak. pengalaman pribadi. Nah, di ML yang terbaru, sebenarnya boleh bahkan hasil interview ya, boleh. Misalnya menginterview penonton, atau orang yang nonton, atau orang yang senang dengan film ini. Silakan interview. Nonton film ini untuk melengkapi ya, meyakinkan bahwa ada apa namanya opini-opini dari penonton. Silakan dari interview dan MLE mengakomodasi itu. Bisa nanti dilihat bagaimana cara mencantumkan referensi hasil interview. Ya. Bahkan kuliah seperti yang saya sampaikan sekarang ini boleh dikutip juga, ya boleh mengutip Iya, Pak. kuliah. Kalau saya menjelaskan film itu ya, tapi kan saya belum menjelaskan film itu. Ini saya belum pernah membicarakan film itu. Kalau misalnya suatu saat saya menjelaskan film itu, lalu saya mengatakan film ini bagus ini, silakan itu dikutip boleh. Dan ada caranya mengutip kuliah berdasarkan pedoman MLE atau EPI ada juga. Jadi sekarang ini referensi itu tidak dibatasi hanya buku atau jurnal,
ya, bahkan email, ya, kemudian komunikasi yang lain melalui sosial media, interview, kemudian kuliah, PowerPoint itu boleh diikuti, ya, boleh diikuti. Karena itu sudah masuk ke ranah publik, public domain. Asal pengutipannya mengikuti pedoman yang standar. Ya. Baik, kalau kita menemukan seperti ini, nanti tolong kalau sudah selesai satu alinea itu di review ya, dibaca ulang proporsionalitasnya gitu. Kita lihat ini. Untuk ini jangan pakai jeda yang panjang kayak gini ya. Ini kita lihat alinea di atas dulu ya, 1, kedua, ketiga, 4, 5 dalam alinea. Kayaknya alinea kelima yang paling panjang. Nah, nanti dicari aja rata-ratanya berapa baris itu ya. Sehingga nanti misalnya rata-rata 12 baris, berarti ya alinea 1 ini harus dikembangkan, ditambahkan kalimat-kalimat baru sampai 12 baris. Ini baru 4 baris ya. Jadi masih kurang 8 baris lagi. Nah itu tantangan yang harus dicari. Kalimat-kalimat 8 lagi supaya seimbang gitu ya, proporsional dengan alinea. Baik itu ya. Ini orangnya kemana Angel? Hilang lagi. Ada Pak. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Ya Pak. Ya, ada pertanyaan. Kalau misalnya interviewnya dapat dari YouTube itu bisa juga ya Pak? Boleh, tapi nanti bukan interview kalau video itu nanti sebenarnya dari YouTube. Ya. Kalau sudah dari media nanti bukan interview. Interview itu maksudnya kalau kamu langsung menginterview gitu. Itu interview. Tapi kalau YouTube ya nanti referensinya YouTube. Ya boleh. Cuma beda referensi cara mengutipnya beda. Oke gitu ya. Ini nanti dipelajari dulu apa? Nanti di pertemuan berikutnya saya ingin kalian tunjukin deh ML yang kalian punya kayak apa gitu ya. Jadi ini tugasnya, supaya kalian mencari pedoman penulisan dengan ML ya, yang edisi ke-9. Ya, ML edisi ke-9. Tadi saya sudah menunjukin contoh paper makalah yang ditulis dengan ML edisi ke-9. Nah, kalian cari. Kalau misalnya menemukan itu ya silakan pakai itu. Tapi kalau misalnya enggak, cari yang lain. Apakah yang tadi ada dari Purdu atau dari yang lain. Tapi silakan cari pedoman untuk penelitian ini. Atau style guide. Ya. Style guide. Jadi pedoman untuk penulisan karya tulis ilmiah menggunakan standar MLE edisi ke-9. Silakan cari yang di depan. Saya ingin kalian tunjukkan semuanya ya. Jadi dibaca dulu, kemudian dimengerti. Nah, jangan sampai udah punya tapi nggak ngerti. Ya. Nah seperti ini informasinya diperoleh dari mana ini? Angel. Ya Pak. Ini informasinya diperoleh dari sumber apa? Referensinya? Dari Wikipedia Pak. Wikipedia itu kayaknya masih belum dapat tempatnya di beberapa pedoman ini. Coba cari sumber yang lain ya. Kalau film itu banyak pokoknya, tidak harus Wikipedia. Yang lengkap ada kayak SparkNotes itu IDM atau MD ya, IDM itu dia membahas secara lengkap tentang film. Ya. Jadi jangan dari wiki ya, jangan dari wiki karena dari wiki nanti ada yang
masih keberatan Wiki dijadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena Wiki itu anonim, tidak ada penulisnya, tidak ada penulisnya, dan itu sifatnya tidak permanen. Di Wiki itu bisa berubah-ubah. Jadi informasi yang sekarang kita buka di Wiki, seperti tadi saya buka Wiki itu kalau nanti ada yang ngedit itu udah berubah. Sementara kalian mencantumkannya misalnya dari Wiki tanggal sekian. Nah, ketika diakses, link itu diakses, sudah beda isinya. Sudah beda. Nah, informasi yang berbeda yang ada di dalam karya tulis seseorang dengan yang ada di sumber yang disebutkan itu bisa berakibat apa namanya, orang lalu tidak percaya pada penulisnya gitu. Ini benar dari Wiki kok dicek kok isinya beda ya. Nah kalau begitu kan orang ini akan lebih percaya kepada Wiki yang baru daripada informasi yang kalian, misalnya kalian di Wiki ya, nanti kalau disebutkan sebenarnya Wiki tanggal sekian gitu. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi ada mahasiswa PBI mungkin anak di kelas yang membuka Wiki karena ini dari Wiki, ternyata isinya sudah beda. Dia kan akan bertanya, ini benar gimana? Atau mungkin kalau dia misalnya saudara masih ngerti kalian, kalau kalian ditanya, Mbak, Angel, kok beda ya isinya ya, Wiki yang saya buat di sini, linknya yang ini kan, ya. Tapi kok isinya nggak seperti ini? Wah, kok beda ya? Ya, itulah Wiki. Ya. Nah, karena seperti itu, karena dinamis itu, maka sebagai referensi, itu belum, masih banyak yang belum bisa menerima. Karena dia masih dinamis, berubah-ubah. Beda dengan yang lain ya. Yang lain itu permanen. Kecuali kalau web page-nya atau page-nya hilang gitu ya. Itu ceritanya lain lagi. Jadi resiko mengutip dari internet ini sebenarnya ada 2 ya. Maka sebenarnya di internet itu web page atau homepage itu tidak begitu dianjurkan ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan informasi yang ada di dalam web atau homepage itu berubah atau hilang bahkan. Jadi berubah atau ya, karena berubah lalu sudah ada valid yang tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi misalnya ini yang pertama dari Wiki, 10 tahun lagi dicek di link yang sama, ternyata sudah berubah. Kan ada perubahan gitu. Itu nanti mereka akan percaya pada yang mereka lihat pada waktu itu, 10 tahun yang lalu. Kamu akan dianggap, wah ini berarti ini nggak benar nih. Gitu. Itu resikonya ya. Ngerti ya? Semuanya mendengarkan ya? Iya, Pak. Lalu ini penting. Kemudian yang kedua, hilang. Web page atau homepage itu hilang. Karena mungkin orangnya sudah tidak bayar lagi. Ya, tidak bayar lagi di internet. Tidak bayar lagi ke providernya, tidak berlangganan lagi. Lalu hilang. Ya, homepage-nya, webpage-nya, atau blognya. Blog itu paling tidak direkomendasi untuk diterapkan sebagai referensi, karena blog itu kan gratisan dan juga jangka waktunya tertentu. Nah, kalau orang sudah tidak pakai, itu hilang. Nah, kalau hilang, sama aja. Nanti orang akan bilang, ini benar ini dari referensi itu. Ya, kok nggak ada, dicari linknya juga nggak ada. Gitu. Kalau sudah ada linknya nggak ada, ini nggak benar ini. Karena itu memang yang paling aman itu mengutip. Kalau dari internet silakan, tapi yang PDF itu kata tidak akan berubah. Ini sudah PDF. Jadi kalau di internet menemukan satu informasi yang sudah di format dikemas dalam PDF, ada linknya. Ya, kalau linknya tidak ada satu, itu lebih aman. Dibandingkan kan, saya punya beberapa artikel
artikelnya yang saya upload di Wikipedia, di research gitu, dan muncul di Google Scholar seperti itu. Itu lebih aman karena muncul di beberapa portal situs. Tapi kalau di satu situs dan situs itu blog, itu adalah jangan mengambil risiko karena kita berurusan dengan waktu ya, berurusan dengan waktu. Dalam kaitannya dengan intervensi, kita berurusan dengan waktu. Jadi yang paling aman ya buku cetak karena kita akan nyimpan. Yang kedua PDF. Kalau kita nyimpan bukunya dalam PDF dan nyimpan aman. PDF yang ada di web juga aman. Selama webnya masih ada. Kemudian yang lain ini hati-hati ya. Kalau kita misalnya mengambil informasi dari kamus online, kamus online yang misalnya yang tidak keren gitu ya, yang tidak meyakinkan gitu. Sebaiknya ambil aja dari kamusnya cetak. Kamusnya cetak yang kita punya barangnya, kita simpan, kita kuasai. Sehingga kalau nanti ada orang yang nanya, kita masih bisa membanggakan. Tapi kalau online ada dengan tadi ya, berubah atau hilang. Jadi dari penjelasan tadi, kesimpulannya kira-kira kan ya hati-hati kita mencari referensi. Makanya tadi setelah memberi alternatif, jam-jam lagi, cobalah ke yang lain. Sepakat IDM. Oke. Untuk semuanya sudah jelas ya. Halo, kepada diri semua. Pak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu kan tadi ada link absensi ya Pak ya? Absensi. Ya. Itu untuk kuliahnya yang bimbingan TA belum ada ya Pak? Nanti saya sampaikan dulu ya. Nanti saya sampaikan dulu. Oke. Ada yang lain, pertanyaan yang lain? Pak, mau bertanya. Ya. Seandainya kita ngambil dari internet, tetapi diparaphrase seperti itu, apakah linknya itu masih bisa kita cantumkan ya Pak? Sesudah diparaphrase. Ya sama sih, sama. Jadi ada beberapa cara ya, itu ada beberapa cara. Ada langsung, ada tidak langsung, atau parafrase. Tetap dicantumkan. Jadi pengutipan dari sumber-sumber itu nanti pembedaannya bukan di teknik kutipannya ya, tapi di jenis referensinya. Apakah kita nantinya langsung verbatim, word by word, kata demi kata kutip seperti aslinya, atau kita sudah ubah, atau kita hanya memilih linknya saja. Tapi selama itu kita mengutip, meminjam dari sumber yang lain, kita harus sebutkan sumber itu ya. Tetap sebetulnya cuma beda nanti ada perbedaannya itu misalnya yang menjadi kalau kita mengutip dari buku itu beda caranya dengan mengutip dari jurnal, mengutip dari buku PDF beda dari buku cetak, mengutip dari apa namanya web beda dengan mengutip dari buku. Itu aja bedanya. Tapi kalau teknik pengutipan itu enggak akan membedakan cara. Yang membedakan cara itu hanya medianya. Dan apapun ya, saya ingin menampilkan ini ketentuan yang ada di dalam
Misalnya ada contohnya ya. Oke, kelihatan layar. Ini contoh-contoh kutipan dalam tulisan kita. Direct quote, langsung. Kata-kata kita kutip apa adanya. Ini dalam tanda kutip. Ini persis apa yang ada di bukunya Santa Barbara halaman 23. Persis sama, kita kutip. Nah, paraphrase itu kita ubah redaksinya ya, kalimatnya kita ubah, tetapi sumbernya masih sama. Cuma tidak ada tanda kutip lagi di sini. Hanya approval ratingnya masih sama. Ini diberikan tanda kutip, tapi yang lain-lain sudah berbeda. Kita pakai kalimat sendiri, tapi cara mengutipnya sama. Santa Barbara 23. Sama juga kalau kita rangkum atau kita cantumkan di situ rangkumannya aja. Kalimatnya kalau kita sendiri, tetap tapi ngutipnya sama sebenarnya. Karena informasi yang tiga ini hanya cara pengutipannya berbeda. Cara pengutipannya berbeda, tetapi sumbernya sama. Maka penulisan sumbernya di teks di halaman yang kita kutip itu, ya kita tampilkan sama. Jadi ini ada contohnya sebetulnya, contohnya ini ya sama ya. Saya kira itu ya, udah menjawab ya. Tadi saya menjawab. Ada yang lain silakan. Pak mananya. Ya, silakan. Kemarin itu saya dapat buku bahasa Indonesia, Pak. Maksud saya tulisan di dalamnya itu bahasa Indonesia. Terus judulnya itu metode karakterisasi telah fiksi. Dan di situ di dalamnya itu ada teori tentang karakterisasi. Kalau misalnya saya mengutip teorinya itu untuk dimasukkan ke dalam laporan, itu bisa nggak Pak? Bisa dipakai gitu. Soalnya kan ini bahasa Indonesia bukunya Pak. Pertama cek dulu penulisnya. Dicek di Google Scholar, dicek di sana. Ini penulisnya benar bahasa Indonesia. Kemarin saya dapatnya juga dari Google Scholar bukunya Pak. Reputasinya seperti apa? Apakah dia sudah menerbitkan penelitian atau buku-buku atau hanya satu itu? Bagaimana? Karena nanti kalau untuk sesuatu memutuskan ya, memutuskan mengutip dari siapa, itu pilihlah penulis yang reputasinya di Google Scholar itu lebih bagus. Ya. Misalnya ada teori karakterisasi gitu ya, 2 atau 3 teori oleh 3 penulis yang berbeda. Nah, cari di Google Scholar itu mana yang atau di pemerintah yang lain ya, tidak ada Google Scholar. Di yang lain ada. Mana yang lebih diakui publik? Mana yang banyak sitasinya? Mana yang lebih banyak dikutip? Kalau kita cek di Google Scholar kan masih muncul di bawahnya itu berapa yang titip, berapa orang yang titip kan? Iya kan? Nah itu tuh menjadi pedoman untuk memutuskan siapa pakai siapa. Misalnya ada penulis siapa gitu. Cek dulu di Google Scholar, nanti dilihat untuk buku itu atau artikel itu berapa yang sudah mengutip. Nah yang kita ikuti adalah yang pengutipnya lebih banyak. Gitu ya, Angel ya. Iya Pak. Jadi ini tidak terbatas pada orang Indonesia atau beberapa. Karena sekarang sudah ada caranya untuk bagi kita meyakinkan bahwa ini punya reputasi lebih. Menurut lebih hebat. Buktinya apa? Yang itu lebih banyak. Gitu kan? Kalau yang itu lebih banyak dan itu ada di Google Scholar, artinya pengutip ini
mengutip pendapat orang ini untuk menulis karya yang sudah diindeks oleh Google Scholar. Gitu ya. Jadi untuk terindeks di Google Scholar tidak main-main. Itu tidak semua orang bisa terindeks di situ. Gitu ya. Iya, Pak. Dan cek juga dalam buku itu apakah dia itu menyampaikan teori itu hasil penelitian atau dia mengutip. Kalau dia bisa begini, saya meneliti sekian ratus buku, ya kan? Dan dari penelitian saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa karakterisasi itu seperti ini, 1, 2, 3, 4. Itu boleh. Jadi dia berteori berdasarkan penelitian. Dia berpendapat karena dia sudah melakukan penelitian. Tapi kalau dia berpendapat tanpa mengatakan bahwa itu hasil penelitian, ya jangan dipakai lah. Gitu ya. Itu hanya pendapat pribadi. Oke. Itu satu kemungkinan. Lalu kemungkinan yang kedua, dia mengutip teori itu dari orang lain. Kalau mengutip dari orang lain, nah cari bukunya orang lain ini yang dia kutip. Karena secondary quote itu, kutipan kedua itu dihindarkan. Misalnya gini, menurut Brown dalam tulisan Angel, itu kan secondary ya. Jadi mengutip Brown tapi dalam tulisannya Angel. Bedakan menurut Brown, ya, motivasi belajar bahasa itu ada 7. Misalnya beda dengan menurut Brown dalam tulisan Angel. Motivasi orang belajar bahasa itu ada 7. Sama-sama membahas hal yang sama, tapi akan lebih kuat kutipan itu kalau itu langsung gitu ya, bukan dari sumber yang kedua. Selesai ya. Ini berlaku semua ya bedanya. Semuanya nanti ketika kita referensi caranya memang seperti itu. Sudah dicek di berbagai situs atau web pengindeks, contohnya Scholar itu. Ini ada yang lain juga Scopus, Science Direct, Elsevier. Itu cari di sana. Apakah orang yang jadi bahasa seperti itu? Dan yang kedua, cek dulu apakah teori itu hasil penelitian dia atau dia mengutip dari orang lain. Dia mengutip dari penelitian orang lain. Untuk teori ini kan orang harus teliti gitu. Kalau orang nggak teliti teori itu pendapat pribadi. Di teori itu pendapat yang dikembangkan dibangun dari hasil penelitian. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain mau bertanya? Siamiaton, ada orang ini Siamiaton. Iya, Pak. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Tapi udah ngerti ya. Maksudnya nanti kamu revisi ya satu, terutama ini masih di introduction. Seperti yang saya jelaskan. Ya. Baik, Pak. Muai ada, masih ada. Muai mana? Pak. Ya. Muai, halo Muai. Iya, Pak. Hadir. Sudah jelas ya. Ini meskipun contohnya bukan pengajaran, tapi kan intinya sama. Di kalimat yang diperhatikan ya. Kemudian proporsionalitas antara paragraf yang diperhatikan. Kemudian isinya di introduction isinya harus diperhatikan juga. Oke. Oke, Pak. Ya, sudah. Teresia. Iya, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Begitu nanti kalau masih belum jelas, silakan nanti saya pakai linknya ya di bisa. Kalau baik, Gimana? Pak, Ya.
Kalau background saya itu masih ada yang perlu ditambahkan? Siapa nih? Muncul. Saya, Pak. Saya. Teresia, Iya, ya. Pak. Sebentar saya lihat dulu. Teresia. Oke, kita lihat sebenarnya. Kelihatan di layar. Ini yang teliti novel ya. Novel Iya, atau Pak. film? Novelnya ya. Novel, Pak. Novel. Itu huruf biasa ya. Itu pakai huruf biasa. Bisa seperti judul. Kalau ini nilai pertama ini mau bicara tentang apa ini? Teresia. Mau bicara orangnya, Paulo atau bicara tentang novelnya? Tentang bukunya, Pak. Tentang Ya, buku bukunya ya mulai Alchemist. dari sini dong, ini dibuang. Ya, Alchemist. Itu ya. And defines, describes. Ini ngambil dari mana ini? Kalau ini pertama ngambil dari mana sumbernya? Referensinya apa? Ada linknya, Pak. Tapi ini gabungan dari beberapa saya dapatnya, Pak. Ya, Jadi saya gabung kemudian di paraphrase. Caranya seperti itu. Jadi satu-satu ya. Kalau ngutip itu satu-satu. Misalnya ya, satu kalimat ini sampai sini ya, ini dari satu sumber. Nah, di sini dicatatkan referensinya. Nah, kalau udah campur-campur kayak gini, sih sulit mencatatkan referensinya gitu. Jadi satu-satu ya. Satu kalimat ini diambil dari mana? Nah, di belakangnya dicantumkan dari mana sumbernya. Di cara seperti itu ya. Jangan mempersulit diri sendiri. Kalau dicampur itu lalu baru disebutkan, nanti ada masalah. Ini benar dari semua. Ini berbagai sumber. Satu informasi, sebutkan sumbernya dari mana. Nanti berikutnya dari mana lagi. Berikutnya dari mana lagi. Itu caranya. Oke. Oke, terus ini lilin kedua ini cerita ya. Ceritanya nggak usah. Ceritanya nggak usah, ini nggak perlu. Kalau isinya tentang sinopsis atau cerita ya, nggak perlu. Titik utamanya. Ini lalu perhatikan dengan sebelumnya. Oke. Kira itu aja ya. Nanti di proporsionalitas juga diperhatikan antara linia ini. Jadi kalau mau dibikin misalnya ini sebetulnya bagaimana ya baris semua. Kurang lebih baris ya. Tempo 8 itu. Tapi jangan ada sesuatu yang panjang banget gitu ya. Ini kan melihat kata berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Itu sudah ada proporsional.
Ini misalnya dipecah jadi dua baliknya. Itu masih proporsional 77, kemudian yang ada 6, di 8, di 5, itu masih proporsional. Oke, jelas ya. Baik, Pak. Yang lain? Umi Nurul ada nggak? Jadi datanya ada ya? Sudah hilang. Baik, saya kira itu ya untuk kali ini. Nanti silakan apa namanya